Om Swastiastu. Prioritas pembangunan Bali sesuai rencana pembangunan jangka panjang adalah memprioritaskan pembangunan pada 3 sektor, yaitu pertanian, pariwisata, dan industri kecil. Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan menjadi dasar dan penyangga dari sektor pariwisata dan sektor industri kecil. Pertanian Bali menjadi sumber inspirasi dan daya tarik pariwisata, sehingga ketiga sektor prioritas tersebut harus dapat berkembang secara sinergi dan saling mendukung. Program pembangunan pertanian di Bali selama ini umumnya masih berorientasi pada produksi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bali tetap mempertahankan aktivitas pertanian dan menghindari alih fungsi lahan pertanian, maka nilai tambah hasil sektor pertanian harus dapat ditingkatkan. Konsep pembangunan sektor pertanian Provinsi Bali dirumuskan dalam 2 program pembangunan pertanian, yaitu program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan. Konsep pengembangan agribisnis merupakan pendekatan kegiatan pertanian yang berorientasi bisnis dan mengintegrasikan kegiatan dari hulu sampai hilir, mencakup keterkaitan sistem usaha tani, pengolahan, pemasaran, dan jasa penunjang. Dengan demikian, faktor pendapatan, keuntungan, daya saing, teknologi, serta potensi pasar menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengembangannya. Salah satu upaya penerapan pengembangan agribisnis adalah melalui pembangunan pusat kawasan berbasis komoditas unggulan, atau dikenal dengan istilah klaster komoditas unggulan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan ditujukan dalam rangka menumbuhkan usaha agribisnis satu kawasan, sehingga tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu. Visi Dinas Perkebunan Provinsi Bali adalah perkebunan Bali yang produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi berdasarkan falsafah Tri Hita Karana. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Bali telah mengidentifikasi beberapa komoditas unggulan yang dapat dikembangkan menjadi klaster komoditas, dan salah satunya adalah klaster komoditas kakao. Pada tahun 2006, Dinas Perkebunan Provinsi Bali mengembangkan pola kemitraan ekonomi pada klaster komoditas kakao melalui kegiatan pemberdayaan petani melalui pengembangan kemitraan ekonomi lokal berbasis agribisnis kakao. Kegiatan ini mengambil sampel pada klaster komoditas kakao di Kabupaten Tabanan, tepatnya di Desa Pesagi, Kecamatan Penebel, dan Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg. Mengacu pada permasalahan ekonomi dan potensi pengembangan yang dimiliki petani, maka tujuan dari program pemberdayaan petani melalui pengembangan kemitraan ekonomi lokal berbasis agribisnis kakao ini adalah: yang pertama, meningkatkan kemampuan petani kakao untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk kakao menjadi kakao fermentasi sesuai permintaan pasar. Yang kedua, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat petani kakao, sehingga menjadi petani yang mandiri dan sejahtera. Yang ketiga, mengembangkan forum kemitraan antar stakeholder dalam sistem agribisnis kakao, yang diharapkan akan menjadi model pengembangan komoditas lainnya di Bali. Dan yang terakhir adalah mengembangkan model pembangunan ekonomi masyarakat dalam rangka kemandirian ekonomi masyarakat Bali dan sebagai penyadaran bagi semua pelaku ekonomi, khususnya kelompok tani kakao. PT Warta Bakti Mandala yang ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultasi
telah memfasilitasi kelompok petani kakao di kedua kecamatan tersebut untuk merubah orientasi petani kakao menjadi pengolahan kakao fermentasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan dimulai dari kegiatan sosialisasi program dan dilanjutkan dengan baseline survei pengembangan kakao fermentasi. Ditindaklanjuti dengan pelatihan pengolahan kakao fermentasi dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Selain itu, juga dilaksanakan workshop pengembangan kakao fermentasi, temu bisnis antara pengusaha dan petani kakao, serta lokakarya pengembangan kakao fermentasi. Hijau atau masih muda, itu biji yang akan dihasilkan, biji kering yang akan dihasilkan tusuk gitu. Tenyak montok ini gitu. Itu mokoh-mokoh kan? Ini biji masih muda. Kalau cairannya sudah keluar, itu bisa jadi nanti selama kita mau fermentasi justru nanti menjadi berkecambah. Nah, seandainya itu dia cairannya keluar, airnya sedikit, maka berkecambah akan bisa dihindari. Juga tujuan untuk memberikan buah. Jadi kemungkinan untuk berkecambah Dengan kalau kita memfermentasi tape di beras itu enten gula itu yang dipakai. Nah, kemudian dari gula itu akan nah, ini biji yang putih. putih memang dari awal putih. Awal putih. Ada yang jenisnya putih. Tetapi Bapak termasuk jasper, saya ambil yang putih, betul putih. Gue pengalaman. Pentawan selanjutnya. Nanti jelas fermentasi nih gitu. Kembung soalnya. Oh, pada waktu kita tangan ke sudah. Oh, hancur dia langsung. Dan warnanya coklat, ya kan? Sedih mana? Ini yang jelas. Nah, mungkin bandingan nanti. Nah, masalah sulit sekali itu. Jadi lebih sering petani itu jadi berproduksi pedagang pengumpul ya udahlah berapapun harganya. Nah, apalagi di komoditi hortikultura. Komoditi hortikultura kalau kita tidak punya tempat penyimpanan yang memadai, itu kan umur simpannya kan relatif singkat sekali kan. Nah, ini yang sering petani itu dicari oleh pedagang-pedagang pengumpul. Kalau umpamanya saya nggak jual sekarang dengan harga yang ditentukan oleh pedagang pengumpul, besok sudah rusak atau satu minggu lagi sudah rusak. Jadi sulit sekali untuk bisa mendapatkan harga yang baik. Gitu. Nah, kemudian kakao yang notabene adalah dihasilkan oleh petani-petani kecil itu, bagaimana teknologinya ini kebetulan aja kita kesini kan diinformasikan, itu sulit sekali untuk mendapatkan informasi, apalagi informasi pasar. Nah, kita makanya kesini dengan Tapel, dengan teman-teman yang lainnya itu mencoba memberikan informasi. Kalau umpamanya tidak ada informasi seperti ini, jadi petani itu ditutupi oleh sesuatu yang bagi pengumpul-pengumpul itulah yang bagi mereka itu terbaik gitu. Karena dengan tidak ketahuan tidak mengetahuinya petani itu akan informasi teknologi berproduksi, pembinaan dalam artian pupuk harus ada dari pusat ini nantinya supply daripada kebutuhan petani untuk berproduksi. Seperti pupuk, pestisida, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara berproduksi ini? Di sini yang mengembangkan nanti SOP berproduksi. SOP produksinya nanti di sini akan ditransfer kepada petani. Jadi petani itu adalah bagaimana dia berproduksi yang baik. Itu saja untuk sementara. Kalau nanti petaninya untuk nantinya supaya tidak percuma aja kita melakukan seperti ini. Oke, jadi itu yang bisa saya tambahkan dan mudah-mudahan ya. Silakan Bapak kalau ada komentar. Kalau saya salah silakan. Oh, mereka mungkin kita nggak ada mau diambil serokan.
sistem Oh, bagus sekali. Ya, Jam minum ya. nanti sananya Jam minum. Ibu. terus Bapak sebelumnya sudah menaikkan kontes sport itu kan sangat kontes yang 20 feet Begitu namanya kau gitu ya. Nah ini biasanya nih kalau dia berbuah kan 4 tahun dan justru puncaknya itu setelah dia berumur 10 sampai 15 tahun. Bapak kakao ini berapa tahun umur rata-rata? Ya kan sana yang lebih 10 tahun. 84 berarti 22 mungkin ya. Masih produksinya masih. Nah ini asalnya awalnya itu dari Amerika Tengah di Bahamas dan itu ini hanya sebagai saja yang dimanfaatkan Forastero dan Criollo. Jadi mungkin warnanya ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Nah itu memang persilangan kita di sini kembangkan. Yang namanya klon banyak klon itu yang sudah dikembangkan. Ini yang pertama kali sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu ada permen coklat Van Houten itu sebenarnya sudah tahun 28 dia mengusahakan permen coklat itu Van Houten itu. Cadbury bahkan tahun 1847 dia. Jadi sudah lama sekali sebenarnya. Mungkin di pasaran banyak permen Cadbury atau bubuk kakao coklat Cadbury begitu. Ini sebenarnya di pensel dia besar, itu yang mengandung warna ungu. Yang lainnya ada sel yang kecil-kecil yang lebih banyak jumlahnya. Ini hanya 10% aja yang kecil-kecil. Di sinilah kandungan minyaknya, namanya. Nah, mengenai urutan prosesnya, kira Pak? Sedikit, Bang De. Juga kalau memanennya itu jelas warnanya yang dijadikan dasar kan jadikan patokan warna. Sebenarnya kalau panen itu bisa dijadikan dasar juga mengenai umurnya. Tapi umur ini susah. Kapan itu berbunga kita tidak bisa tahu. Kapan terjadi penyerbukan terutama. Itu biasanya penyerbukannya itu dia akan masak setelah 170 hari. Ya 170 hari kira-kira hampir 6 bulan dia baru masak. Nah itu biasanya manennya kan tangkai buahnya itu dipotong dengan sabit, ya, dengan arit atau dengan cutter kan ya. Jadi tidak langsung ditarik gitu saja karena itu berbahaya pada pohonnya. Ya. Nah kemudian pemecahan buah. Nah niki yang kembalikan lagi karena ini boleh bilang sebagaimana kita bahas bersama-sama untuk mengevaluasi apa yang Bapak Ibu lakukan. Pertama saat pemecahan buah. Nah yang kebetulan waktu minggu yang lalu yang kerauhin Bapak memiliki masih yang ukurannya besar lebih dari setengah itu namanya biji pecah. Kalau kurang dari 50% itu namanya pecahan biji. Kemudian benar-benar asing. Ini kira-kira sudah dimengerti. Nah cuman di sini ada yang kelompok namanya kakao berdasarkan jenis. Sebenarnya kalau dengan kondisi yang demikian aja dia berani mengambil. Nah, jadi paling tidak kita berorientasi harga yang lebih tinggi. Dengan kondisi begini, entiang rasa Bapak pasti mampu ini membuat seperti ini. Mengapa yang optimis Bapak bisa melakukan? Pertama persyaratannya. Kalau kita lihat SNI yang berkecambah itu, yang slety atau yang warna ungu itu maksimal 3% untuk mutu 1, mutu 2 6%. Berarti 94. Padahal tenaga kerjanya yang rendah. Ini kalau dia nanti sudah terampil, terdidik, terlatih, satu hari dia dapatkan 20 kilo terkuliti. Sekarang ongkos tenaga kerja bisa 25.000. Nah kalau kita dibayar nanti 25.000 kan sudah bagus. Itu. Nah makanya di sini faktornya itu adalah itu persoalan. Tadi sebagai ini kan memang jumlahnya tidak menentu. Ada yang juga yang membutuhkan begini. Jadi ongkos ngupas itu per kilo itu 12. Tapi tuh biji.
Jadi niki lain harganya. Jadi kalau ini misalkan 15, Tergantung yuk bisa 2 kilo. ini 15 tambah ongkos lagi 12. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Bali dengan sentra pengembangan di Kabupaten Tabanan. Total luas areal kakao di Bali tahun 2005 adalah 9.339 hektar dengan produksi 7.033.923 ton. Dari data tersebut, 72,85% luas areal berada di Kabupaten Tabanan. Dari sisi luasan, sebaran areal kebun yang berdekatan, dan skala produksi, maka dapat dikatakan di Kabupaten Tabanan telah tumbuh secara alami klaster-klaster komoditas yang perlu dikembangkan dengan pola agribisnis. Kakao Bali merupakan salah satu kakao yang dianggap memiliki mutu dan kualitas baik dalam perdagangan kakao dunia dan telah disejajarkan dengan kakao dari Ghana, Afrika. Permintaan pasar dunia menuntut adanya komoditas olahan kakao fermentasi dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Dari permintaan 3.000 ton lebih kakao fermentasi kepada Bali, Bali baru mampu memenuhi 110 ton pada tahun 2005 dari target 1.000 ton yang diminta pada tahap awal.
Pada awalnya masyarakat kami, warga Subak itu tidak mau mengadakan fermentasi itu dikarenakan harga daripada kakao yang asalan itu tidak terlalu jauh beda dengan kakao fermentasi. Setelah kita mengadakan pengolahan dari awal, itu pertama memang kendala di lapangan itu masalah alat, sarana dan prasarana gitu. Nah selanjutnya setelah nanti dalam artian kita sudah jalan, keinginan atau hasil yang kita inginkan itu sudah dianggap wajar oleh petani, dan ini semua pihak dapat diuntungkan gitu. Artinya satu, petani dia dapat mengurangi efektivitas kerjanya. Kedua, kelembagaan Subak secara otomatis akan mendapat keuntungan dengan berdirinya UPH nih guys. Nah setelah itu pula dalam rangka fermentasi ini kemudian bekerjasama dengan kelompok lain, kelompok penyangga. Di sini kendala kami adalah membangun kelembagaan. Nah nanti setelah terwujud, artinya terbentuk kelembagaan itu, kami optimis bahwa target-target pemasaran selanjutnya akan bisa kami penuhi. Relatif masih agak tinggi yang dicantumkan, karena ada kalau sudah ada order itu ada detil-detil. Memang program ini akan disentralisasi. Nilai tambah itu ada di bidang pengolahan, praktis saja, ya kan? Praktis, tidak usah repot-repot. Jadi dana pemerintah yang menjamin. Nah, itu ada nanti beberapa skim untuk pertanian. Mungkin satu Fasilitas pemberian ya, fasilitas pemberian. Dan mungkin kepala dinas sudah punya di. Kedua, kuantitas Pak, kuantitas jumlah seperti yang kamu bilang tadi, yang setuju untuk melakukan kerjasama Bapak tadi bilang kita nanti siap penalti atau bagaimana, karena kan beragam. Tapi paling Nika yang paling kali kenapa tidak ini rumah saya sendiri, dari Muntian sendiri untuk mengajukan. Itulah petani berubah menjadi supplier yang tersebut. Nggak bisa hanya ngasilin udah hanya gitu aja enggak. Ya kan? Itu yang tekankan maksudnya. Kalau sudah masuk ke ruang kemitra kiri, artinya iragonnya nggak paling bulanannya misal 10 ton gitu umpamanya, ya ninggalin 45 kan harus berhubungan dengan yang lain. Berdasarkan waktu akhirnya jadi perhatian, dipolitisirlah administrasinya, karena administrasi yang membuat transparansi kepada semua orang. Karena cuaca, semua dapat harga. Ini di pojok di tengah ujung itu. Dan hasil sortasi lihat ya maksudnya. Karena bahan bakunya kan itu bahan baku masuk, yang ke batang umum, sama fermentasi. nanti setelah Memang kebijakan itu adalah kebijakan kepala daerah. Apa?
Dan ini anunya ini. Jadi dengan memproduksi kakao yang berkualitas tinggi tentunya akan bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Itu berkaitan dengan sekarang permintaannya yang mulai istilahnya permintaan untuk pasar kakao yang terfermentasi ini sudah sangat tinggi. Dengan didirikan kelompok itu melakukan suatu terobosan yang lebih ke depan dalam artian mengikuti tren sekarang yang ada. Mungkin petani itu bisa sudah mulai memfasilitasi diri dengan mengakses informasi-informasi yang sudah berkembang dengan pesat, seperti misalnya bisa akses langsung ke pasar melalui internet seperti itu. Karena saya lihat sudah banyak petani yang melakukan itu. Dengan adanya pembinaan dari yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga, nanti petani itu bisa secara langsung bisa akses dengan pasar, tidak lagi melalui pembeli ya. Sebagai pengusaha saya akan memberikan harga yang sepadan dengan apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok tani itu. Sepadan dalam artian sesuai dengan harga pasar dunia dan itu menguntungkan untuk petani itu sendiri. Pada umumnya sekarang produk kita banyak untuk kakao khususnya itu dipergunakan untuk campuran untuk mencampur bahan-bahan yang lainnya. Dengan melakukan deal atau kesepakatan dengan pabrik olah makanan itu secara langsung, berarti tentunya nilainya akan menjadi lebih tinggi daripada kakao yang kita beli itu hanya untuk sebagai bahan tambahan atau bahan campuran seperti itu. Harga yang terfermentasi itu memang seharusnya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari harga yang non fermentasi, karena bagaimanapun untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi itu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih tinggi dari produk yang tidak terfermentasi. Di Bali itu sangat prospektif sekali dalam hal kakao terfermentasi karena harga masih terbuka untuk mendapatkan perbedaan yang cukup memberikan keuntungan kepada petani dibandingkan dengan kakao tanpa fermentasi. Nah, tentunya pasar yang dituju itu sangat berpengaruh terhadap harga yang bisa diberikan kepada petani. Nah, ini usaha-usaha dari pengusaha eksportir untuk mencari terobosan-terobosan baru untuk pasar itu penting sekali, sehingga program-program pemerintah untuk merubah petani dari tidak berfermentasi menjadi berfermentasi bisa berhasil. Akhir kata, kami dari PT Warta Bakti Mandala menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program, serta permohonan maaf bila terjadi kekurangan dalam fasilitasi program. Om Santi 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 Om.